Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara pada hari ini? Yang pastinya kita dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang kudus, Allah yang selalu menjaga kita. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Panggilan ibadah kita pada hari ini terambil dari Mazmur 69 ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Besar dan ajaiblah karya Tuhan, sebab Dia adalah Raja kita, Allah yang patut kita sembah. Segala bangsa akan sujud menyembah Dia. Kita bersorak-sorak, mari kita mengangkat pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita kembali dari refnya lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang maha kuasa, Allah yang bertakhta di tempat yang maha tinggi, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Mu terhadap kehidupan kami di sepanjang minggu ini khususnya ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kembali kami datang untuk beribadah kepadamu. Walaupun kami masih beribadah masih secara online, tetapi hati kami terus bersyukur dan memuji serta menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasih-Mu. Pimpinlah ibadah ini ya Tuhan, serta kami yang beribadah pada hari ini, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk duduk kembali. Banyak perbuatan dosa yang kita perbuat harus kita tinggalkan, sebab Tuhan Allah kita sudah menebus dosa kita. Kita angkat pujian kita dari KPK nomor 185, Ku tinggalkan dosaku, ayat 1 dan yang kedua.
tinggalkan dosaku pada domba kudus, menderita bagiku untuk membebaskanku. Dengan dosaku datang agar dibasuhnya, membersihkan dosaku sampai putih salju. Ayat yang kedua. Ku bersandar padanya, rahmatnya besarlah, menyembuhkan sakitku, jadi penebusku. Ku tinggalkan bebanku, Dia yang menanggungnya. Ku serahkan dukaku dan segala susahku. Hamba Tuhan, saya perkenalkan. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarlah ayat pengakuan dosa yang terambil dari Esra 9 ayat yang ke-6. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani mengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Allah. Dengan rendah hati kita mohon anugerah dan pengampunan daripada Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan memohon anugerah dan pengampunan kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, sepanjang kami berjalan mengikuti Engkau, seringkali kami mengeluh, seringkali kami bersungut-sungut, seringkali kami bahkan mempertanyakan akan pemeliharaan dan berkat yang daripada Tuhan. Sesungguhnya Engkau selalu memberkati kami, sesungguhnya tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi seringkali hidup kami menjauh daripada Tuhan. Tapi seringkali hati kami bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi seringkali mulut kami membicarakan tentang hal-hal yang tidak baik tentang Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan memohon anugerah dan pengampunan. Ampuni Tuhan. Ampuni kami manusia yang seringkali melupakan Tuhan ini. Manusia yang seringkali berkeluh kesah dan bersungut-sungut terhadap pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan selalu bersyukur akan setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolong setiap kami di dalam berjalan mengikut Tuhan. Kami memandang kepada Tuhan senantiasa. Karena kami tahu bahwa Allah kami tidak pernah meninggalkan kami dan selalu memberikan yang terbaik sesuai dan kehendak Tuhan dan di dalam waktunya Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami. Kami rindu hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarlah petunjuk hidup baru terambil dari Roma 6 pasal yang ke-13. Firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup,
Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah diampuni dosa dan kesalahannya, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari dalam keadaan tetap berdiri bersama dengan segala gereja di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersuka cita karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita angkat pujian kita, penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang
yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Hamba Tuhan, saya persilakan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi ini boleh datang memuji menyembah kepada Tuhan. Sekalipun yang kami lakukan di dalam ibadah ini secara online, namun kami percaya hadirat Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah melalui firman yang kami dengar, sungguh-sungguh boleh memenuhi seluruh pengertian kami, dan firman-Mu itu juga yang mengubah hidup kami, dan melalui firman-Mu juga kami boleh dipakai untuk mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tepat minggu yang lalu, tanggal 12 Februari, kita merayakan Imlek. Dan menyambut tahun yang baru, tentu di situ banyak sekali harapan-harapan yang muncul di dalam benak kita, menyambut tahun yang baru. Kita mengharapkan sebuah kesuksesan, kesehatan, keberhasilan, kebahagiaan. Mungkin juga kita mengharapkan di tahun yang baru kita mendapatkan jodoh, bahkan di tahun yang baru kita sudah mempersiapkan sebuah pernikahan dan lain sebagainya. Pengharapan tersebut seperti sebuah kalimat yang mengatakan, sehabis gelap terbitlah terang, sehabis hujan terbitlah pelangi. Jikalau di masa yang lalu kita mungkin mengalami begitu banyak kegagalan, kesusahan, kesulitan, dan bahkan penderitaan, dan biarlah di tahun yang baru ini tentu ada satu pengharapan, secerca harapan yang membawa kita lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, di hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang perjalanan bangsa Israel, bagaimana setelah mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu di tanah perbudakan itu selama hampir 400 tahun. Lalu mereka menyeberangi Laut Teberau yang terbelah dua dengan mujizat dari Tuhan yang ajaib. Dan di situ mereka lolos daripada kejaran Firaun dan para tentaranya, mengalami sebuah peristiwa yang begitu mengagumkan. Bagaimana Laut Teberau itu terbelah dua dan mereka berjalan dan mereka selamat daripada kejaran Firaun dan tentaranya itu. Dan bagi mereka ini adalah sebuah pengharapan yang besar, pengharapan yang sudah ada di depan mata mereka, bahwa mereka akan tiba di tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang sudah Tuhan janjikan melalui nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, konsep tanah di dalam perjanjian lama ini merupakan satu konsep yang sangat penting. Mengapa disebutkan sebagai satu tanah perjanjian? Karena tanah di sini mengindikasikan atau menyatakan sebuah identitas bagi bangsa Israel. Karena
bangsa Israel belum mempunyai tanah. Bagaimana mereka akan disebut sebagai satu bangsa yang besar kalau tanah aja mereka nggak punya? Maka mereka mengharapkan sebuah tanah perjanjian, tanah yang Tuhan berikan itu melalui nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga pada waktu bangsa Israel mempunyai tanah, maka Israel dapat dikatakan sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka, bangsa yang bisa mengatur dirinya sendiri, dan juga bangsa yang tidak lagi diremehkan oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, kemudian di dalam perjalanan mereka setelah menyeberangi Laut Teberau itu, maka mereka memulai sebuah perjalanan yang baru. Permulaan perjalanan itu dimulai di dalam mereka menempuh ke satu daerah yang bernama Mara dan Elim. Mari bersama-sama saya mau mengajak kepada seluruh jemaat membuka Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita sekalian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kita baca ini merupakan bagian awal dari kisah perjalanan bangsa Israel yang sangat panjang setelah mereka menyeberangi Laut Teberau. Nah, kisah lengkap daripada perjalanan bangsa Israel ini dapat kita baca di dalam Bilangan pasal 33. Dan pada bagian awal perikop ini, Musa menyuruh orang Israel untuk berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi menuju ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu, dan mereka tidak mendapatkan air. Baru memulai sebuah langkah awal, yang tadinya setelah mereka menyeberangi Laut Teberau, dengan satu harapan besar menuju ke tanah perjanjian itu yang penuh dengan madu dan susu yang berlimpah-limpah. Pada waktu mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun Syur itu, maka mereka tidak menemukan air untuk diminum. Di awal inilah, pada waktu mereka memulai satu langkah menuju ke tanah Kanaan itu, tanah yang berlimpah susu dan madu ini. Satu perjalanan yang tidak mudah, baru di tahap yang awal. Tanah perjanjian itu, jikalau kita melukiskan di dalam peta pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 1 ayat yang kedua, sebenarnya kalau di dalam di tanah Timur Tengah itu, misalnya di situ dicatat di Ulangan 1 ayat 2, di mana Gunung Horeb atau Gunung Sinai itu untuk menuju kepada Kades Baria yang sebentar lagi menuju kepada tanah Kanaan itu perjalanan hanya 11 hari. Nah, kalau kita melihat di dalam kondisi hari ini, di dalam peta hari ini, jarak antara Mesir dan menuju ke Kanaan itu kurang lebih sekitar 800 km. Maka itu bisa ditempuh selama 25 hari dengan berjalan kaki. Jikalau kita menggunakan bus, itu bisa ditempuh dengan jarak selama 12 jam. Dan kalau menggunakan pesawat dari Mesir menuju kepada Kanaan itu hanya 30 menit. Tetapi
dalam perjalanan bangsa Israel yang baru 3 hari itu, mereka mendapatkan satu kesulitan karena mereka tidak mendapatkan air untuk diminum. Siapa sangka dalam perjalanan 3 hari itu, sungguh-sungguh mereka tidak mendapatkan air. Dan mereka pada akhirnya tiba di daerah yang bernama Mara itu, mereka menemukan air. Satu pengharapan ada air yang bisa mereka minum, bisa mereka ambil dan simpan untuk perjalanan selanjutnya. Tetapi sangat disayangkan pada waktu mereka mencoba untuk meminum air itu, ternyata air itu pahit rasanya. Kondisi ini sungguh sangat tidak mudah. Mereka kelelahan dan kehausan. Mungkin bagi kita, kalau kita dalam kondisi lapar, mungkin kita bisa menahannya. Kalau kita lapar, kita bisa menahan rasa lapar kita. Tetapi pada waktu kehausan, maka kebanyakan daripada kita sulit sekali untuk menahan rasa haus itu. Nah, perjalanan di padang gurun yang tanpa air, maka sesungguhnya air itu lebih mahal daripada mutiara yang seberapa mahal apapun. Karena air itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali di padang gurun. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita sangat heran sekali menyaksikan kisah perjalanan umat Israel di dalam bagian yang kita baca pada hari ini. Begitu mudah sekali mereka berubah. Beberapa hari yang lalu mereka merayakan bagaimana Allah menyelamatkan mereka dengan tari-tarian, dengan puji-pujian, dan mereka menyembah, memuji kepada Tuhan karena yang Allah telah menyelamatkan mereka. Tetapi setelah 3 hari perjalanan di padang gurun Syur itu, dan mereka tidak mendapatkan air, lalu mereka komplain kepada Tuhan. Seolah-olah orang-orang Israel ini di PHP-in gitu ya, diberikan pengharapan palsu, janji yang palsu oleh Musa. Maka kondisi seperti ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat wajar. Tetapi bagi orang Israel itu, karena mereka seperti di PHP-in, mereka bukan lagi dengan satu pengharapan yang besar, seperti yang tadi saya katakan di awal, tetapi perkataan ini menjadi bahwa bukan lagi sehabis hujan terbitlah pelangi, tetapi sehabis hujan datanglah banjir. Gitu ya. Maka tidak heran orang Israel pada akhirnya mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa, sembari berkata, apakah yang akan kami minum? Saudara-saudara sekalian, sulitkah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita bisa menikmati sebuah perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan? Nah, dari perikop ini setidaknya ada 3 hal yang dapat kita renungkan bersama-sama agar kita bisa menikmati sebuah perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah berkeluh kesah itu boleh, namun tidak bersungut-sungut. Saudara-saudara, situasi yang dihadapi oleh orang Israel memang adalah satu kondisi yang sangat wajar. Jikalau mereka tidak mendapatkan air, mereka pasti komplain gitu ya. Kita coba membayangkan diri kita. Bagaimana kalau kita tidak mendapatkan air selama beberapa hari? Orang Israel pada masa itu mungkin karena anak mereka sudah rewel, anak mereka mungkin sudah merasa haus, mereka bingung. Demikian juga kita pada waktu kita mengalami kekurangan air atau kita tidak mendapatkan air. Coba kita bayangkan misalnya, 3 hari air pam itu tidak mengalir di rumah kita. Kemudian air isi ulang tidak kunjung datang. Kita kehabisan air untuk kita minum. Nah, bagaimana kita bisa hidup tanpa air? Gitu ya. Mungkin kita akan protes, kita mulai mengeluh. Kita tidak bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang menggunakan air, misalnya mencuci sayur, untuk minum, untuk mandi, untuk cuci pakaian, bahkan mungkin untuk buang air kecil atau buang air besar dan sebagainya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita pasti akan komplain, kita telepon ke PAM, ini tolong airnya tidak mengalir sudah sekian hari, supaya cepat dibereskan. Dan kita berusaha untuk mendapatkan air sebagai kebutuhan hidup kita. Nah, demikian juga apa yang terjadi di dalam bangsa Israel itu. Nah, ketika mereka menghadapi berbagai kesulitan tidak mendapat air inilah,
Yang menjadi problemnya adalah mereka bersungut-sungut. Mereka mempertanyakan tentang kasih Tuhan. Mereka selalu memandang masa lalu yang lebih baik. Bahkan kalaupun Tuhan itu tidak ada, nggak apa-apa. Karena hidup mereka bisa lebih baik, tidak menderita. Sehingga masa lalu itu selalu lebih baik ketimbang masa ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya berkeluh kesah adalah sesuatu hal yang wajar ketika kita menghadapi berbagai kesulitan. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kita mulai bersungut-sungut. Ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel. Maka di situ jelas di dalam ayat yang ke-24, firman Tuhan mengatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Bersungut-sungut artinya orang yang menaruh sikap atau reaksi ketidakpuasan atas perlakuan orang, atau situasi, atau sesuatu hal yang tidak seperti yang mereka harapkan. Maka dengan demikian, sungut-sungut daripada orang Israel itu menyatakan ketidakpuasan dan keegoisan hati mereka kepada Allah. Dan yang di mana mereka komplain kepada Allah yang telah menempatkan mereka dalam keadaan atau situasi yang tidak nyaman. Maka mereka protes kepada Tuhan. Lalu sungut-sungut orang Israel itu menunjukkan tentang pertobat, tentang pemberontakan, dan ketidakpercayaan hati mereka kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Padahal Allah telah melakukan begitu banyak mujizat yang telah mereka lihat di Mesir itu. Dan mereka alami sendiri. Tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan, di dalam bilangan pasal 14 ayat yang ke-11, firman Tuhan di situ mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, orang Israel hanya fokus kepada apa yang mereka tidak punya dibandingkan dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Mereka tidak sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik di masa kini dibandingkan dengan di masa yang lalu, di masa yang lampau itu. Sesungguhnya bersungut-sungut itu adalah suatu dosa yang sangat serius sekali. Karena hal itu menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang tidak percaya dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Maka dapat kita bandingkan misalnya di dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-6, di situ Tuhan mengatakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Mari kita belajar untuk menikmati sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan, sekalipun jalan yang kita tempuh penuh dengan liku-liku, jalan yang kita tempuh itu penuh dengan kerikil-kerikil tajam, penuh dengan bebatuan, penuh dengan lubang. Namun jangan sampai kita bersungut-sungut. Mari kita percaya kepada Allah, karena Dia selalu ada bersama-sama dengan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Inilah bagian yang pertama. Kita boleh berkeluh kesah, membawa diri kita itu kepada Tuhan di dalam keluhan kita. Namun janganlah sampai kita bersungut-sungut kepada Tuhan, karena itu menunjukkan sebagai satu tanda pemberontakan kita dan ketidakpercayaan kita kepada Dia. Lalu bagian yang kedua adalah di dalam perikop ini, bagaimana kita bisa menikmati sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Yaitu kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup yang pahit menjadi manis. Saudara-saudara sekalian, dari sungut-sungut orang Israel yang disampaikan kepada Musa, maka Musa meresponinya dengan apa? Dia meresponinya bukan dengan marah kepada bangsa Israel, tetapi dia berseru kepada Tuhan. Dia ingin menunjukkan kepada bangsa Israel yang harus mereka lakukan sebenarnya bukan bersungut-sungut, tetapi berdoa kepada Tuhan. Maka Musa berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan menunjukkan kepada Musa apa yang harus dia lakukan, yaitu mengambil sepotong kayu, lalu melemparkan kayu itu ke
dalam mata air itu. Lalu air itu menjadi manis. Saudara-saudara, perhatikan apa yang terjadi di Marah. Begitu mudahnya bagi Tuhan untuk mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Hanya dengan sepotong kayu. Hanya dengan sepotong kayu. Nah, di dalam beberapa tafsiran, kayu ini bisa dilambangkan atau menjadi bayang-bayang daripada salib Kristus. Sehingga kalau kita membaca di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Pada waktu orang Israel berbeban berat, berkeluh kesah menghadapi pergumulan itu, seharusnya mereka datang kepada Tuhan, bukan bersungut-sungut kepada Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Musa atas perintah Tuhan menunjukkan kepada orang Israel bahwa kesusahan mereka itu adalah sesuatu perkara yang kecil bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dengan berbagai macam cara untuk menolong orang Israel. Kalau kita perhatikan di dalam perjalanan mereka, selama mereka di padang gurun itu, pada waktu mereka kelaparan, Tuhan memberikan roti. Pada waktu mereka ingin makan daging, Tuhan kirim burung-burung untuk mereka tangkap dan mereka makan. Begitu mudahnya Tuhan memakai hal-hal yang kecil, yang sederhana untuk menolong orang Israel. Ketika masalah datang, orang Israel seharusnya tidak bersungut-sungut, melainkan tetap percaya dan taat serta memohon pertolongan Tuhan dengan segala kerendahan hati mereka. Tuhan sanggup mengubah hidup kita yang pahit menjadi hidup yang manis, hidup yang berkelimpahan. Sebab Allah kita adalah Allah yang peduli kepada umatnya. Allah yang membebaskan Israel dengan kuat kuasa tangannya. Dan Dia tidak akan membiarkan umatnya itu mati kehausan. Mati dengan cara terlantar di padang gurun. Karena Allah yang memimpin dan yang menyertai. Allah yang berjanji itu akan membawa Israel ke tanah perjanjian dan Dia pasti akan menggenapinya. Permasalahannya adalah, apakah orang Israel itu percaya? Percaya berarti memberikan atau mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah dengan hidup mentaati kehendaknya dan ketetapannya. Saya mengambil sebuah contoh dari Mazmur 77 untuk menggambarkan tentang kehidupan seorang yang bernama Asaf. Kalau kita membaca seluruh bagian ini, Mazmur 77, maka di sini kita melihat bagaimana Asaf di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, dia berteriak dengan suara yang nyaring kepada Tuhan. Ia menyampaikan segala keluh kesahnya kepada Tuhan, protesnya, komplainnya kepada Tuhan atas tindakan Tuhan, atas apa yang terjadi pada dirinya. Maka Asaf mengingat di masa yang lalu, hidupnya jauh lebih enak, jauh lebih indah ketimbang hari ini. Dan itu kalau kita bandingkan perjalanan hidup orang Israel dengan Asaf ini mirip-mirip. Nah, maka saya mengambil sebuah contoh daripada Mazmur 77 ini. Nah, di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, di situ Asaf menanyakan 6 pertanyaan kepada Tuhan sebagai komplainnya dia. Nah, 6 pertanyaan itu adalah dia tanyakan kepada Tuhan. Apakah Tuhan sedang menolak dia? Dia bertanya, Tuhan, engkau menolakku kah? Lalu yang kedua, apakah Tuhan sudah tidak berkenan lagi kepadanya? Lalu yang ketiga, apakah janji Tuhan sudah tidak berlaku lagi bagi dia? Lalu yang keempat, apakah Tuhan sudah lupa berbuat baik kepada dia? Apakah Tuhan lupa berbuat baik kepada orang-orang yang sebenarnya tidak patut menerima kebaikan? Harusnya kepada dia, karena dia adalah orang yang setia, yang selalu memuji Tuhan, mentaati Tuhan. Tetapi di mana kebaikan Tuhan? Lalu yang kelima dia bertanya, apakah pintu kasih Tuhan sudah tertutup karena murkanya kepada dia? Dan yang terakhir dia bertanya, apakah Tuhan yang maha tinggi itu sudah tidak berkuasa lagi? Wah, ini 6 pertanyaan yang tajam sekali.
yang dia lontarkan kepada Tuhan, dan dia bertanya dan menanti jawaban Tuhan. Lalu di akhir daripada Mazmur 77 ini, dia kembali disadarkan, sekalipun pertanyaan dia di tengah-tengah pergumulan yang dia alami itu, dia bertanya kepada Tuhan dengan 6 pertanyaan itu. Lalu dia disadarkan bahwa akhirnya bukan dia yang penting, tetapi Tuhan yang lebih penting. Bukan dia, tetapi hanya Tuhan yang lebih penting dari apapun yang terjadi dalam hidupnya. Karena dia percaya bahwa jalan Tuhan itu adalah kudus. Dan Tuhan tidak pernah salah di dalam memberikan arahannya. Lalu Asaf juga sadar bahwa ketika Allah melakukan kehendaknya, maka tidak ada satupun yang bisa menghentikan Allah untuk melakukan rancangannya. Dan Asaf juga sadar bahwa Allah peduli dan sayang kepada umatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar menikmati sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Sekalipun hidup kita seperti orang Israel, penuh dengan kesulitan, mungkin kita juga berkeluh kesah, atau bahkan kita juga bergumul dengan sangat luar biasa seperti Asaf. Namun mari kita sadar, mari kita percaya dan memandang hanya kepada kayu salib Kristus, kepada salib Kristus yang menyadarkan kita kembali akan kematiannya, pengorbanannya untuk saudara dan saya. Cintanya Tuhan kepada saudara dan saya. Dari sini kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli kepada kita. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita mati kehausan. Karena dia sendiri adalah air hidup. Dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Barang siapa minum air ini, maksudnya air yang di dalam pengertian dunia, yang dunia tawarkan, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mari kita datang kepada salib Kristus. Karena dia sanggup mengubah hidup kita yang pahit itu menjadi manis dan berkelimpahan. Nah, bagian yang ketiga, bagaimana kita bisa dapat berjalan menikmati bersama dengan Tuhan. Yaitu ada satu kesediaan untuk mendengarkan dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Karena pada waktu kesediaan kita mentaati perintah-perintah Tuhan, maka di situ kita akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Setelah orang Israel mendapatkan air minum di Mara yang tadi pahit menjadi manis, maka Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan akan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara-saudara sekalian, ketetapan dan peraturan Tuhan yang diberikan Allah kepada orang Israel ini bertujuan untuk membentuk orang Israel menjadi bangsa yang teratur. Bangsa yang berbeda dari bangsa yang lainnya. Karena bangsa ini adalah umat pilihan, bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan, yang dibentuk oleh Tuhan untuk hidup mereka teratur, tertib, dan mereka menjadi bangsa yang diperkenan oleh Tuhan dan juga menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi banyak bangsa yang lainnya. Sehingga melalui ketetapan-ketetapan inilah, maka Tuhan mempunyai sebuah tujuan, yaitu untuk menguji kesetiaan dan ketaatan orang Israel kepadanya. Jika orang Israel setia melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan ini, maka ada berkat Tuhan bagi orang Israel. Bahwa mereka tidak akan ditimpakan dengan sakit penyakit manapun, seperti yang pernah terjadi di Mesir. Dan maka Allah menyebut dirinya itu sebagai, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Atau dalam bahasa Ibraninya, Jehovah Rafa. Yaitu Allah yang menyembuhkan
Dia bukan hanya menyembuhkan fisik kita, tetapi dia adalah Allah yang menyembuhkan jiwa kita, rohani kita, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus. Di akhir perikop ini, perjalanan orang Israel sampai di Elim. Dan di sana mereka mendapatkan 12 mata air. Dan di situ juga ada 70 pohon korma. Lalu mereka berkemah di dekat mata air itu. Elim ini berarti adalah berkelimpahan. Inilah yang saya sebut sebagai double blessing yang dialami oleh bangsa Israel. Yaitu yang tadinya mereka kehausan, diberikan minum oleh Tuhan. Minuman yang pahit menjadi manis. Dan kemudian mereka diberi mata air lagi dari Elim itu. Yang disebut mata air yang berkelimpahan. Dan ada bonusnya, yaitu pohon korma. Pada waktu mereka berkemah di mata air itu, sebenarnya ini adalah momentum yang tepat untuk mereka merenungkan akan Tuhan. Merenungkan kembali akan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Supaya di dalam perjalanan berikutnya, mereka tidak lagi bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan kita melalui perenungan kita pada pagi hari ini, bahwa hal ini sangat terlihat jelas kalau kita membaca semua rangkaian perjalanan bangsa Israel yang panjang ini. Maka di situ kita akan menemukan sebuah pola yang berulang, yaitu ada masalah yang mereka hadapi, yang mereka temukan, maka orang Israel lalu bersungut-sungut. Dan pada waktu mereka bersungut-sungut, Tuhan melakukan mujizat. Kemudian muncul lagi masalah, lalu mereka bersungut-sungut, Tuhan memberikan mujizat, menolong mereka. Dan pola ini terus berulang selama 40 tahun. Saudara-saudara, semakin besar masalahnya, semakin nyaring sungut-sungut mereka. Semakin hebat mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka, semakin besar pula dosa yang bangsa Israel perbuat. Dan ini sungguh sangat menyedihkan. Saudara-saudara, sulitkah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Memang di dalam perjalanan hidup kita, ada masanya hidup kita itu Tuhan izinkan kita mengalami kekeringan, kehausan yang menyusahkan hidup kita. Bahkan mungkin Tuhan mengizinkan kita sampai kepada titik yang terendah kita, yang menguras air mata kita, perasaan kita, dan kita seolah-olah sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup ini. Tetapi ada masa-masanya Tuhan bisa membawa kita kepada hidup yang memulihkan kita. Bagaimana kehidupan kerohanian kita terus makin bertumbuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya katakan di sini, pada waktu kerohanian kita baik, kerohanian kita benar, hal itu pun juga tidak menjamin bahwa kita akan terluput dari berbagai macam permasalahan. Namun melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kita sekali lagi untuk belajar, menikmati satu perjalanan bersama dengan Tuhan. Sebuah perjalanan yang indah, karena Tuhan beserta dengan kita. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita berkeluh kesah atas segala problema kehidupan kita berkeluh kesah, kita dapat berkeluh kesah dengan benar. Mari kita membawa diri kita dengan segala kerendahan hati kita dan membawa pergumulan kita itu di dalam doa dan pengucapan syukur kepadanya. Bukan dengan sungut-sungut kepada Tuhan. Maka pada waktu kita berdoa, maka disitulah kita percaya bahwa Allah sanggup membawa kepahitan hidup kita menjadi hidup yang berkelimpahan. Hidup yang dipuaskan oleh Tuhan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Kristus di kayu salib bagi saudara dan saya. Maka sebagai respon kita adalah ketika kita mengalami hal itu semua, maka kita mau belajar untuk mentaati segala ketetapan dan perintah-perintahnya. Sebab di sana ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita.
Karena Tuhan kita adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kita. Nah, sebelum saya menutup bagian khotbah ini, saya mau mengajak kepada saudara-saudara untuk menyaksikan sebuah video klip, yaitu sebuah video yang menceritakan tentang seorang ayah yang mengajak anaknya berjalan bersama-sama. Satu perjalanan yang tidak mudah untuk ditempuh. Anak ini mengalami keletihan, kesusahan, bahkan ketidakmengertian mengapa ayahnya mau mengajak di jalan yang susah. Tapi pada akhirnya dia menemukan sesuatu yang sangat indah, yang sangat amazing. Silakan ditayangkan videonya. Follow me, child. The road is long, and the world is wide. I know this place to you is unfamiliar. In the shadows you feel so small. But I will be with you. I've traveled this path before, and I know the way. Follow me, child. I will not promise that it's always easy. There will be scrapes and bruises, thirst and sweat in midday sun. You will at times feel weary as your burdens seem to grow. The next step may be hard to see, but I will be with you. I've been this way before, and I know the way. In my shadow, there is rest. I will not abandon you or lead you astray, because you are mine. I am with you. I've been this way before, and I know that when you see what I have seen, weariness evaporates, burdens are forgotten, and you will never regret a single step you took when you followed in my shadow. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui firman yang kami renungkan pada pagi ini, boleh mengingatkan kami. Seringkali kami berkeluh kesah, tetapi keluh kesah kami pada akhirnya membawa kami bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah ketidakpercayaan kami kepadamu, sebuah pemberontakan, sebuah hal yang meragukan Tuhan di dalam iman kami kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni kami, sehingga kami boleh dibawa kembali oleh Tuhan. Sadarkan kami, dan Tuhan yang membimbing kami kembali untuk terus-menerus berjalan bersama dengan Engkau. Peganglah tangan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak terjatuh, tergeletak,
Dan kami percaya tangan Tuhan yang akan menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya melalui pimpinan dan penyertaan Tuhan, hidup kami bukan lagi bersungut-sungut, tetapi hidup kami adalah hidup yang makin hari makin mengalami Tuhan. Hidup kami makin terus dibentuk mentaati firman-Mu, karena kami percaya disitulah kami akan mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dan syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk melihat di layar kaca masing-masing bagaimana cara untuk memberikan persembahan ke gereja. Yang pertama, Bapak Ibu boleh melihat ada rekening BCA di situ. Bapak Ibu boleh mentransfer lewat nomor rekening yang sudah ada. Dan yang kedua, Bapak Ibu juga boleh scan barcode dengan alamat Gereja Kristus Yesus MBA. Dan yang terakhir, Bapak Ibu juga boleh mengantar persembahan ke gereja setelah ibadah ini selesai. Berkat Tuhan selalu ada di setiap hari di dalam kehidupan kita. Kita terus menghitung berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita akan mengembalikannya kepada Tuhan. Mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan yang sudah memberkati kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita angkat pujian kita dari KPK nomor 50, hitung berkat, ayat 1 dan 2. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ayat yang kedua. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Kau berkatnya pastikan kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan ya Allah kami, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang sudah memberkati kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami datang kembali untuk memberikan persembahan kepadamu. Kami mohon Tuhan, Engkau terimalah persembahan kami. Engkau jamah, Engkau kuduskan. Kiranya persembahan kami boleh berguna untuk pelayanan gereja kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, dan juga yang belum sempat memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ampunilah salah dan dosa kami yang telah kami perbuat di dalam melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada hari ini ibadah boleh berjalan dengan baik. Puji syukur semua karena anugerah Tuhan. Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kita bersyukur untuk waktu dan ibadah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita sehingga kita bisa berbakti kepadanya di hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk hambanya, Lausa Tommy yang sudah menyediakan waktu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dan melayani di tengah-tengah kita. Kita ucapkan terima kasih banyak, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati pelayanan Lausa Tommy. Juga saya bersyukur untuk tim pelayan dari GKI Muara Baru yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kesediaan dari tim GKI Muara Baru yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Nanti hari Rabu, seperti biasa ada persekutuan doa. Saya rindu mengajak setiap kita meluangkan waktu di pertengahan minggu. Mari kita bersekutu kepada Tuhan. Nanti audio dan juga teks-teks doa akan dikirimkan kepada Bapak Saudara melalui WA Group. Lalu kemudian kebaktian minggu depan juga akan tetap berlangsung. Bapak Saudara dapat melihatnya dari streaming YouTube kembali. Pembicaranya adalah Lausa Budi dengan tema Tuhan Mencukupkan, pemimpin liturgis Bapak Filipus, pemusik Bapak Lazarus Emin, multimedia Gabriel dan tim. Saya rindu mengajak Bapak Saudara untuk meluangkan waktu di hari Minggu untuk bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan juga berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mendorong setiap kita untuk dapat melakukan pemilihan majelis, begitu ya, pemilihan majelis. Nah, kiranya Bapak Saudara dapat mengisi form di bawah terlebih dahulu untuk mendaftar menjadi anggota pemilih, begitu ya. Bapak Saudara dapat mendaftar, mengisi form yang ada di bawah. Kemudian Bapak Saudara, pengumuman berikutnya, kita sekarang sudah beberapa minggu berjalan, ada pertemuan persekutuan pemuda remaja, begitu ya. 2 minggu sekali kita berjalan. Tanggal 13 kita sudah lakukan, sebelum-sebelumnya juga kita sudah lakukan. Nanti tanggal 27 Februari, saya mengajak rekan-rekan yang masih pemuda remaja, mari bergabung bersama-sama dengan kita di dalam Zoom Persekutuan Pemuda Remaja. Mari kita bersekutu kepada Tuhan, kita belajar firman Tuhan bersama-sama, dan mari kita bertumbuh bersama. Untuk orang tua yang punya anak di usia pemuda remaja, saya mengajak para orang tua yang ada untuk mendorong anak-anaknya mengikuti persekutuan yang ada tanggal 27 Februari. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan katekisasi, saya membuka pelayanan ini untuk Bapak Ibu Saudara segera mendaftar kepada saya atau kepada BPP. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mendalami firman Tuhan lebih lagi dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan juga rindu untuk dibaptis, disidih, begitu ya. Kita membuka pelayanan katekisasi, kiranya Bapak Saudara dapat mendaftar, nanti kita meluangkan waktu bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Nah, demikian Bapak Saudara pengumuman dari saya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa kita, kiranya Tuhan boleh memberkati bangsa kita sehingga bangsa kita dapat terus terbebas dari COVID. Kita berdoa untuk masyarakat Indonesia agar kiranya diberikan kesadaran oleh Tuhan menerapkan protokol kesehatan sehingga setiap kita dapat terhindar dari COVID. Kita juga berdoa Bapak Saudara untuk gereja kita yang akan melakukan pemilihan majelis. Kiranya Tuhan boleh tolong gereja kita sehingga ada pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang peduli akan gerejanya dan mengasihi Tuhan, yang punya hati untuk gerejanya dan ingin bekerja bagi Tuhan. Kiranya Tuhan bangkitkan. Kita juga berdoa Bapak Saudara untuk jemaat Muara Baru. Di tengah-tengah masa pandemi ini kita berdoa agar setiap jemaat Muara Baru terus rindu mencari Tuhan, baik itu dalam persekutuan doa, baik itu dalam ibadah hari Minggu, baik itu dalam saat teduh pribadinya. Kita berdoa agar kerinduan itu tidak hilang di dalam hati setiap kita. Mari Bapak Saudara kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan, berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi. Sampai saat ini kami masih terus dilanda oleh pandemi COVID. Tapi kami melihat bagaimana tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Bahkan sampai hari ini kami terus melihat bagaimana Allah kami memelihara bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan boleh tolong setiap kami memiliki satu kesadaran yang baik untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada. Kami memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan lain sebagainya. Kami rindu Tuhan, kami menjadi bagian daripada pencegahan penularan virus corona ini. Tuhan boleh berkati setiap kami. Anak-anak Tuhan, tolong tanamkan kesadaran ini dalam hati kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja Indo kami, GKY Pluit, yang akan segera melakukan pemilihan majelis. Kami berdoa kiranya Tuhan bangkitkan pemimpin yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi gereja Tuhan, yang mau bekerja untuk Tuhan, yang rindu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa kiranya Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga gereja Tuhan boleh menangkap visinya Tuhan dan boleh berjalan di dalam rencananya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati pemilihan majelis ini semua boleh berjalan dengan baik, dan pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan, Tuhan pilih di dalamnya. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami di GKI Muara Baru. Kami berdoa Tuhan, berikan di dalam hati kami terus kerinduan untuk kami dapat mencari Tuhan melalui persekutuan doa, melalui ibadah hari Minggu, melalui saat teduh kami pribadi. Di dalam masa pandemi ini kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Kami ingin terus rindu mencari Tuhan. Kami ingin terus rindu mengalami Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk berjalan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, supaya kerinduan kami untuk mencari Tuhan tidak hilang walaupun di masa-masa pandemi ini. Walaupun kami tidak dapat datang ke gereja, tetapi biarlah hati kami selalu terpaut kepada Tuhan. Tetapi biarlah mata rohani kami selalu melihat dan memandang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan dengar doa kami ini dan menjawabnya dengan waktunya Tuhan dan dengan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Kristus Yesus, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai, silakan Bapak Saudara bersaat teduh, kiranya Tuhan memberkati setiap kita.